Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Hanafa yang telah mengantarkan di kelas pembelajaran pada pagi hari ini. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Bu. baik Sehat Bu. ya? Alhamdulillah, Sehat Sehat. Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Baik, beri senyum yang tulus, senyum yang ikhlas, senyum yang termanis di kelas kita pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan. 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri. Sudah ya. Bagaimana perasaannya sekarang? Sudah lebih nyaman? Comfort? Lebih lega Bu. Ya, Lebih Oke, lega, Bu. baik. Baik adik-adik semuanya, izin ya kita mulai pembelajaran kita. Waktu kita terbatas jam 8.45. Kalau bisa kita udah selesai. Saya jelaskan penugasan saja ya. Nanti pendalaman materi insya Allah saya sampaikan di sinkronus kita yang 9 JP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ini warahmatullahi maka kita akan wabarakatuh. ada beberapa perubahan yang nanti kita perlu ekstrem tapi kalau mengarah ke sana. wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Jadi mari Pagi, 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 yes, luar biasa. Oke, masih mengingat-ingat ya yang kemarin ya. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Yang semangat ya, pagi ini harus dimulai dengan semangat ya. Kita ulang sekali lagi, are you ready? ready. Ready. Jadi Semangat Bu, pagi. pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Yes, yes, Luar 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 biasa. 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 Nah, oke, adik-adik luar biasa semua ya. Baik, alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Adik-adik yang saya sayangi, insya Allah hari ini kita sudah memasuki agenda kedua. Nama agendanya apa? Saya tanya. Agenda 2 adalah Nilai dasar. Nilai-nilai dasar CPNS, PNS Bu. CPNS apa PNS? PNS Bu. Kok tak dadekno C terus loh. Nilai-nilai dasar PNS ya adik-adik ya. Ada 7 value di sana. Dari mulai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan seterusnya sampai kolaboratif ya. Baik. Insya Allah ke-7 nilai tersebut nanti akan kita kupas pada pembelajaran kita di sinkronus yang 9 JP. Hari ini karena memang agak sebetulnya kita itu 2 kali 4 ya. Saya ngajar di 4 kelompok, 1 angkatan. Masing-masing 1,5 jam sebetulnya masih cukup ya kita adik-adik ya walaupun di hari Jumat gitu ya. Namun karena ada satu materi dari kebijakan dari pejabat, maka kita harus menata kembali supaya adik-adik nanti dapat semua. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa bagaimana kalau misalkan kita jadikan satu ya antara kelompok 1 dan 2 itu memang regulasi dari lembaga administrasi negara, adik-adik itu kita tidak diperbolehkan karena memang settingannya, desainnya dari Keplannya itu bahwa per kelompok 10 orang dan masing-masing memang ada apa namanya fasilitatornya. Namun karena ini fasilitatornya dari keempat kelompok itu kodarullah saya semua, jadi apa namanya tetap walaupun saya fasilitatornya, adik-adik tetap dijadikan beberapa kali ya pertemuan, kecuali pertemuan yang di atas 5 JP ya, yang pertemuan 5 JP sama 9 JP yang sinkronus, insya Allah itu bisa dijadikan kelas besar. Demikian adik-adik ya. Itu kenapa kita lakukan pembelajaran seperti ini. Sebetulnya kalau dilihat tidak efektif ya, karena kan sama dengan WI yang sama, kenapa nggak satu kelas aja? Itu regulasinya gitu jawabannya ya. Jadi kita tinggal ngikuti saja. Baik. Ada beberapa penugasan. Kalau yang sudah ngintip di BLC kemarin, adik-adik sudah bisa melihat, barangkali sudah mulai ada yang apa namanya, mulai mengerjakan penugasan tersebut, tidak masalah. Hari ini insya Allah kita akan eh, kuatkan ya untuk dan kita jelaskan untuk penugasan-penugasan tersebut supaya nanti adik-adik bisa upload sesuai dengan waktu yang kita tentukan.
Ada sih beberapa yang waktunya sengaja ya kita berikan tambahan, tidak harus hari ini semua ya, dengan pertimbangan bahwa kasihan ya nanti yang kelompok berikutnya yang terakhir baru mendapatkan penjelasan dari fasilitatornya, tapi harus sudah upload segera hari ini terakhir jam 23.59 gitu ya. Maka untuk penugasan-penugasan yang mungkin agak berat seperti tugas kelompok yang mana adik-adik harus koordinasi dengan teman-temannya, itu mungkin kita kasih kelonggaran waktu. Nanti bisa kita diskusikan. Baik, langsung saja ya adik-adik ya, karena waktu kita terbatas. Ini kelas yang pertama ya, kelompok pertama kita bertemu agak singkat nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita ketemu lagi yang dalam waktu yang panjang. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, adik-adik boleh keep ya, di-save, dicatat. Nanti kita diskusi lebih lanjut pada sinkronus yang berikutnya gitu ya. Hari ini kenapa saya harus menjelaskan terkait dengan beberapa penugasan ini karena besok Senin dan Selasa kita nggak ketemu ya secara sinkronus. Tapi meskipun demikian adik-adik tetap bisa untuk kita berdiskusi ya melalui grup WA atau kalau misalkan ada yang urgent perlu segera ini adik-adik bisa japri saya boleh ya. Walaupun tidak berjanji akan pas respon ya, gitu. Tapi insya Allah kalau ini akan kita tanggapi. Baik. Ini ya, kita masuk di agenda 2. Nama agendanya tadi nilai-nilai dasar PNS. Kalau agenda 1 namanya apa adik-adik? Agenda 1. Sikap perilaku bela negara, Bu. Sikap perilaku bela negara. Mbak Alifah, ada berapa materi di agenda 1, Mbak Alifah? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke. Yang kedua? Analisis isu kontemporer. Oke. Dan kesiapsiagaan bela negara. Ya, itu harus benar-benar adik udah pegang ya materi itu ya di agenda 1. Kita masuk di agenda 2. Nilai-nilai dasar PNS ada 7 value ya, 7 nilai di sana. Untuk bagaimana adik-adik bisa memahami ketujuh nilai tersebut, menginternalisasi berikutnya ya, tidak hanya paham juga, jadi berorientasi pelayanan itu seperti apa, akuntabel seperti apa, kompeten seperti apa, loyal, harmonis, adaptif, kolaboratif, maka kita hantarkan ya adik-adik semuanya untuk memahami value-value tersebut dan bisa nanti harapannya menerapkan nilai-nilai tersebut sehingga menjadi habits ya, sehingga menjadi habits pada saat mana ketika adik-adik nanti mengaktualisasikan ketujuh nilai ini masuk ya terkait dengan kegiatan-kegiatan adik-adik untuk memberikan solusi kreatif ya di dalam isunya, maka itu nanti harapannya tidak hanya sekedar di 1 bulan adik-adik melaksanakan aktualisasi saja, tetapi berikutnya ke depan ketika kita sudah menjadi pegawai, itu menjadi habits dalam sikap dan perilaku kita di tempat tugas kita, di masyarakat, dan sebagainya. Nah, maka untuk hari ini kita sinkronus 2JP, saya nanti akan stressing pada sosialisasi penugasan ya. Sosialisasi penugasan. Nah, perkenalan kita sudah ya adik-adik waktu alhamdulillah kita sudah ketemu ya di kelompok 2 ini pada saat dinamika kelompok ya. Jadi tidak perlu kenalan lagi ya. Kemudian review pemahaman MOOC, adik-adik juga ini kita anggap sudah juga ya bahwa di di BLC kemarin kita di dinamika kelompok kita juga sudah menyinggung tujuan agenda barusan saya sampaikan, kemudian adik-adik
overview sama keterkaitan agenda 2. Ini juga sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama kita bahwa ketika adik-adik mempelajari agenda 2 ini, nanti agenda 2 ini akan kita bawa itu ke dalam matriks rancangan aktualisasi adik-adik ya. Jadi sebelum nanti diaktualisasikan selama masa habituasi 1 bulan, adik-adik harus membuat rancangannya dulu ya berupa matriks. Nah, nanti kita akan berikan contoh matriksnya seperti apa. Kalau misalkan kita sudah dibagi berkelompok, otomatis adik-adik nanti akan lebih banyak berdiskusi dengan coachnya masing-masing ya. Nah, berakhlak yang adik-adik tuangkan itu di dalam rancangan nanti itu akan diaktualisasikan dalam masa habituasi 1 bulan. Ya. Jadi agenda 2 ini itu nanti yang akan adik-adik lakukan. Bagaimana sih kita melakukan nilai berorientasi pelayanan itu sesuai dengan kegiatan kita yang mana gitu ya. Misalkan adik-adik terkait dengan isu, misalkan isunya kurangnya disiplin pegawai dalam apa di mana, misalkan begitu ya. Atau adik-adik membuat sebuah judul rancangan itu dengan upaya peningkatan disiplin pegawai dalam mengikuti bla 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 di lokusnya mana, Kemenak kabupaten gitu atau di UIN bla 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 misalkan seperti itu ya. Nah, maka nanti tentu adik-adik akan mencari penyebabnya. Dari penyebab adik-adik dapat solusinya, ya kan? Nah, dari solusi-solusi itulah nanti yang akan kita breakdown ke dalam kegiatan-kegiatan. Masing-masing kegiatan bisa jadi nanti akan bisa di breakdown kembali ke dalam sub-sub kegiatan. Nah, di dalam sub-sub kegiatan itulah tergambar ya nilai-nilai berakhlak tersebut adik-adik kaitkan dengan sub-sub kegiatan tersebut. Misalkan Mas Rohim nanti membuat di sub kegiatannya itu melakukan koordinasi atau konsultasi dengan mentor. Nah, ketika kita kaitkan tersebut dengan ya berakhlak, kira-kira nyangkut napa mboten? Iya Bu, terkait dengan berorientasi pelayanan karena kita ingin memberikan atau membuat sebuah perencanaan kegiatan yang mana ini nanti akan kita gunakan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan. Itu kan masih secara umum ya. Nanti berikutnya ke kegiatan-kegiatan berikutnya. Misalkan adik-adik ada membuat aplikasi apa misalkan gitu ya. Nah, keterkaitan dengan berorientasi pelayanannya apa, keterkaitan dengan akuntabelnya ada atau tidak, keterkaitan dengan harmonisnya ada atau tidak, itu nanti dijelaskan ya. Kalau misalkan hanya terkait dengan 3 nilai saja, boleh, 2 nilai boleh gitu ya. Bu, ini terkait dengan ke-7 nilai, Bu, boleh. Tetapi adik-adik tidak boleh hanya menyebutkan bahwa kegiatan pembuatan aplikasi atau pembuatan inovasi apa itu terkait dengan berorientasi pelayanan, titik, seperti itu ya. Tetapi adik-adik harus jelaskan berkaitnya dengan berorientasi pelayanannya itu berkait apanya gitu ya, menggambarkan di apanya gitu ya. Harmonisnya itu di mananya. Oh, kita saling berdiskusi sehingga tidak ada perbedaan pendapat sehingga kami sudah mempunyai kata sepakat untuk kegiatan ini misalkan seperti itu. Nah, itu dideskripsikan ya. Jadi masing-masing nilai adik-adik deskripsikan. Nanti insya Allah akan diberikan pemahaman terkait bagaimana mengisi matriks oleh coachnya masing-masing. Kita masuk di yang hari ini ya adik-adik ya. Yang hari ini adik-adik sudah saya di BLC sudah saya tempelkan baik penugasan secara individu maupun penugasan secara kelompok. Nah, kita mulai yang individu dulu ya. Individu ini insya Allah ini adik-adik cerita saja ya. Kalaupun mungkin tidak bisa berkata-kata dalam sebuah kalimat, adik-adik nanti ngomong gitu ya, yang mana
yang kita apa namanya ceritakan itu nanti bisa menjadi sebuah naskah gitu ya. Nah, adik-adik membuat apa namanya learning journal ya. Learning journal, jadi pembelajaran apa yang sudah adik-adik dapatkan dari mulai bisa dari MOOC kemarin ya, terkait agenda 2 ini sampai dengan nih hari ini, nih pagi ini kita belajar ya. Ceritakan saja pada saat MOOC saya memperoleh ya apa namanya beberapa materi di agenda 2 yaitu bla bla bla. Kemudian saat e-learning gitu ya adik-adik ya, diceritakan saja pagi ini misalkan kita melalui Zoom dibuka oleh Ibu Ketua Bu Anafa misalkan seperti itu. Itu adalah pengalaman belajar adik-adik. Pagi ini kami diajarkan untuk mulai disiplin karena setiap kali awal pembelajaran kita harus memperdengarkan lagu Indonesia Raya, bla 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 bla. Nah, pembelajaran apa yang adik-adik peroleh dari pembelajaran pagi hari ini? Ceritakan ya. Nah, ketika saya menjelaskan terkait dengan apa namanya keterkaitan agenda, menjelaskan penugasan seperti itu ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk learning journal. Ya. Oke, itu silahkan nanti adik-adik buat dalam bentuk rekaman suara ya, MP3. Bu, caranya gimana? Ya di apa namanya? Pakai jangan MP3-nya ya, rekaman suaranya, record suara yang diupload adik-adik cukup URL-nya ya, cukup linknya saja yang adik-adik taruh di Word atau PDF yang mungkin di PDF kan. Silahkan itu nanti yang diupload supaya tidak berat. Oke, itu untuk penugasan yang individu. Diuploadnya kapan? Hari ini maksimal jam 23.59. Berikutnya tugas kelompok. Tugas kelompok ini karena adik-adik belum bisa akses login ke Kolabjar, maka sementara memang kita memakai BLC dulu ya adik-adik ya, bersabar ya. Kalau yang di kelompok itu saya sudah bisa langsung memanage kelompok di sana ya. Misalkan saya ingin kelompok saya bagi menjadi 2, maka saya bisa tunjuk ya nama-nama yang ada di kelompok ini, siapa yang menjadi ketua di kelompok 1, anggotanya siapa, demikian juga yang di kelompok 2. Nah, yang jadi ketua kelompok itulah yang tugas untuk mengupload ya. Tapi karena ini kita belum bisa seperti itu, maka nanti eh, silahkan ya 10 orang nanti kita bagi jadi 2 gitu saja ya adik-adik ya. 2 kelompok, nggak usah banyak-banyak supaya adik-adik nggak terlalu berat juga kerjanya ya. Apa yang harus dibuat di dalam tugas kelompok tersebut? Silahkan nanti membuat video. Di sini deskripsinya sudah jelas ya. Di dalam BLC, saya juga sudah di assignment, saya sudah menempelkan penugasannya di sana yang lebih rinci. Silahkan adik-adik nanti buka, download filenya di sana dalam format Word ya. Itu adalah apa namanya penjelasan dari yang sudah ada pada PPT ini. Jadi adik-adik membuat video. Oh ya, durasinya ini kemarin kita sudah rubah. Oh tidak, tetap ya segini. Bentuk file MP4, kemudian link video. Nah, isinya ini untuk apa namanya penilaiannya nanti ya adik-adik ya. Nanti diikuti saja ini. Sampai di hari pertama untuk tugas yang individu maupun tugas yang kelompok, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya lanjutkan ke asinkronus yang hari Senin. Kita lanjutkan dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Punten Bu, Mas Rohi, monggo silakan. kalau yang misalkan ini dua-duanya ini kan bentuknya file ya, MP3 dan MP4, MP4. Misalkan ini uploadnya, ini misal saja gitu. Misalkan uploadnya di Instagram, di YouTube, di Google Drive, kan tentu nanti kita misalkan yang disematkan di Word atau di PDF itu kan pasti linknya saja. Linknya saja. Linknya saja. Nah, kalau misalkan ini khusus yang MP4 ataupun ya MP4 ini ya yang berupa video gitu. Yap, Di Instagram lalu kita linknya saja juga nggak apa-apa kan Bu? Atau gimana? boleh, boleh, boleh. Ya, Oke, siap. silakan. Mau di YouTube, mau di IG, mau ini yang penting nanti kita minta linknya saja ya. Iya, Bu, Iya, siap. Bu. Kalau yang MP3 apa harus MP3 atau boleh dengan wajahnya, Bu?
Boleh sih kalau misalkan mau menampakkan ini juga boleh, Mas. Monggo. Soalnya supaya lebih mudah gitu. Kalau misalkan ada gambarnya kan nanti mungkin bisa lagi-lagi disematkan di IG, Biar di lebih Instagram, hidup gitu ya. linknya juga gitu. Boleh, monggo silakan ya. Kalau misalkan itu memang lebih, artinya lebih interaktif juga dan lebih mudah kalau misalkan mau diupload ke IG gitu toh, untuk mempermudah adik-adik ya. Monggo silakan ya. Ini kita bisa explore ya. Intinya adik-adik nanti upload tugas tersebut bisa eh, diambil linknya dan linknya saja yang di submit. Oke, sampun nggih Mas Rokim nggih. Kita lanjut ke tugas berikutnya adik-adik ya. Di hari Sabtu nanti libur, Ahad kita libur ya. Kita ketemu lagi hari Senin, tetapi secara asinkronus. Jadi adik-adik langsung buka BLC penugasannya apa, silahkan dieksekusi di hari tersebut. Kita mulai dengan tugas individu, sama. Kita masih bikin learning journal. Apa Bu ceritanya learning journal? Ya silahkan adik-adik belajar apa itu ya. Pengalaman belajar apa adik-adik yang dapatkan di hari itu. Karena kita belajar asinkronus, kita tidak bertemu dengan Widya Iswara, maka kita membuka BLC, kita mendapatkan penugasan di sana, kita mengerjakan ceritakan itu ya. Itu nggih. Kemudian tugas kelompoknya itu benchmarking ya. Jadi adik-adik mengadakan kayak semacam studi banding gitu terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Kemana? Ini dibaca nanti ya. Nah, ke beberapa apa namanya lembaga gitu ya, karena kita benchmarknya itu tidak secara tatap muka langsung, maka benchmarknya secara online ya, maka silakan akses benchmark itu adik-adik bisa melalui via internet, bisa video call ataupun telepon atau banyak media lain yang kita bisa benchmark ya. Kemudian lokasi benchmark itu boleh instansi pemerintah yang pusat, boleh daerah, boleh perusahaan, BUMN ataupun swasta. Jadi tidak kita batasi. Ini untuk pengayaan adik-adik ya. Nah, setelah itu objeknya juga bisa level individu atau role model seperti yang pernah kita buat ya di awal ya. Kemudian boleh juga di level yang organisasi, silahkan ya. Nah, laporannya nanti ada profilnya, kemudian nilai-nilai berakhlak yang diterapkan itu apa saja, terus hikmah atau pembelajaran yang kita peroleh dari adik-adik benchmark itu apa. Oh, di tempat di Satker bla 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 itu ternyata sudah melaksanakan, menerapkan inovasi ini. Sepertinya itu bisa nanti saya adopsi atau adik-adik bisa mengadopsi inovasi yang ada di satker lain ataupun juga mungkin di kementerian lain begitu ya adik-adik ya, tidak hanya terbatas di Kementerian Agama saja atau di perusahaan atau apa yang swasta atau BUMN boleh ya. Itu menjadi pengayaan buat adik-adik semuanya dalam nanti menyusun rancangan aktualisasi. Jadi kira-kira inovasi apa yang akan kita eh, pakai ya, diadopsi, di apa namanya adaptasi, tentunya seperti itu ya. Itu. Jadi itu inovasi. Adik-adik tidak harus membuat sesuatu yang baru. Jika di Satker adik-adik sudah ada inovasi terkait pelayanan tertentu, adik-adik boleh ya. Mungkin bisa memperbaiki layanan tersebut ya, juga bisa, artinya adik-adik mungkin kalau misalkan aplikasi menambahkan fitur-fitur baru atau peningkatan pelayanan melalui aplikasi tersebut dengan cara apa memperbaiki mungkin dari aplikasi tersebut ada evaluasi yang kurang apa silakan itu bisa di-manage kembali. Baik, ini terkait penugasan yang kelompok. Laporan dibuat dalam bentuk tulisan paling banyak kertas A4 ya. Berukuran 11 spasi 1,5. Boleh, ini kalau nggak salah Arial ya. Kalau Arial 11 itu dia udah gede ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, ini tugas yang hari Senin ya. Yang hari Selasa kita masih asinkronus. Nah, ini penugasannya. Nah, ini penugasannya, contoh matriks ini juga yang tugas individu ya. Kenapa ini kita jadikan tugas individu adik-adik? Karena adik-adik nanti semua ya harus membuat matriks. Karena kita di agenda 2
saya belum menjelaskan matriks rancangan aktuarisasi secara utuh, yang mana ada output, keterkaitan dengan visi misi, seperti itu belum kita jelaskan. Adik-adik hanya sebatas membuat matriks itu kaitannya dengan agenda 2 ya. Silakan dicermati di contoh matriksnya, nanti jika ada pertanyaan adik-adik boleh via WA ya. Tugas kelompoknya apa, Bu? Nih, tugas kelompoknya membuat media infografis ya. Yang mana kita ketahui bahwa infografis ini adalah sebuah media apa namanya yang bisa berupa teks dan gambar-gambar yang ini efektif ya untuk bagaimana kita bisa menyampaikan informasi terkait mungkin jenis layanan tertentu ya. Karena di situ sudah ada penjelasannya, ada gambar-gambarnya, seperti itu adik-adik ya. Silahkan buat ini untuk kelompok. Kelompoknya mau tetap saja juga boleh, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, nanti siapa ya anggota kelompoknya di sini ya. Mas Rocky, Mbak Alifah, Mbak Ana Wahyu, terus siapa lagi boleh ya, silahkan nanti ketua kelompoknya bagi anggota kelompoknya 5-5. Kemudian kita lanjut ke hari keempat, ini hari Rabu. Adik-adik nanti ini nggak perlu saya jelaskan karena kita insya Allah akan ketemu secara langsung ya, secara tatap muka klasikal. 9 CP, ingat adik-adik ya, 9 CP kita Zoom itu sampai capek mungkin ya, 9 CP. Nanti kita kelas besar ini tapi ya. Oke, yang terakhir masih ada satu penugasan lagi. Hari terakhir itu kita ada 3 JP sinkronus ya, kita masih ketemu untuk penyimpulan ya dari materi kita di agenda 2 dan adik-adik juga mendapatkan 1 tugas individu karena di asinkronus itu ada 3 JP. Maka 3 JP ini harus tetap kita isi ya. Untuk penugasan asinkronus kita berikan secara individu, tetap membuat learning journal. Nah, ini sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja. Kalau tidak salah, untuk tugas individu ini kita buat dalam bentuk tulisan, ya, tidak dalam bentuk record, ya. Baik, ini apa namanya desain pembelajaran kita di agenda 2 hari ini mulai Jumat sampai dengan Kamis nanti adik-adik ya. Sampai dengan Kamis nanti. Insya Allah yang saat kita tidak ketemu secara sinkronus tapi asinkronus adik-adik tetap mengerjakan tugas-tugas ini. Harapannya apa? Bahwa setelah 4 hari atau setelah hari kelima ya pertemuan baik sinkronus maupun asinkronus ini adik-adik sudah benar-benar mendapatkan gambaran, oh berakhlak itu seperti ini ya. Oh ketika kita kaitkan dengan beberapa pembelajaran kita, beberapa kegiatan adik-adik di apa namanya matriks tadi, maka adik-adik sudah bisa mulai memilah dan memilih. Oh ini kegiatan ini terkait dengan nilai berakhlak yang akuntabel. Oh ini terkait dengan berakhlak yang kompeten gitu ya. Itu bisa menjelaskan. Baik adik-adik, ini yang bisa saya jelaskan untuk pembelajaran kita di sinkronus yang pertama ya. Di sinkronus yang pertama, penugasan baik individu maupun kelompok. Sebelum kita akhiri, silakan jika ada yang belum jelas, boleh kita diskusikan. Mas Rozak. Iya, ya Bu, mohon maaf ikut izin bertanya. Ini kan kami masih baru nih, baru berarti sekitar 1 minggu mengaplikasikan PLC sehingga individu berarti hampir setiap hari Bu. Maksudnya kemarin kita waktu 1-2 itu muncul tugas individunya, kemudian kemarin kayaknya enggak muncul, akhirnya kita kirain tidak ada tugas atau uploadnya di mana, atau memang tugas individu itu disatukan Ibu dari beberapa materi seperti itu. Ya, baik. Terima kasih ya Mas Rozak pertanyaannya. Adik-adik, untuk agenda 1, adik-adik mestinya berkomunikasi dengan pengampu ya atau fasilitator di agenda 1. Bagaimana mereka memanage di BLC-nya ya. Karena ini BLC sifatnya kan temporary ya, adik-adik itu hanya sementara.
Kalau seandainya nanti Collabjar sudah bisa kita gunakan, maka adik-adik tetap harus mengupload kembali penugasan tersebut di Collabjar supaya nanti kita bisa menilai di Collabjar ya. Sekarang mungkin kami nanti juga tidak akan menilai di BLC ya, karena menurut saya itu 2 kali kerja. Jadi mungkin kalau misalkan ngoreksi pun mungkin kita akan save secara pribadi gitu ya. Nanti kita akan apa namanya submit yang menjadi eviden kita untuk penjaminan mutu, untuk akreditasi dan sebagainya itu di Collabjar. Gitu nggih Mas Rozak ya. Nggih, matur Ya, nuwun. baik. Adik-adik, kalau untuk penugasan saya, karena fasilitator di agenda 2 ini adalah saya, maka saya manage. Adik-adik sudah bisa melihat di BLC bahwa hari ini eh, apa namanya uploadnya untuk Kamar ada ya, ada individu, ada kelompok. Besok juga seperti itu, individu, kelompok, supaya adik-adik nanti tidak salah rumah ya untuk upload tugasnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? sedikit Bu, Oke, Mas Rohi, monggo. tentang hari Senin kelompok studi banding Bu, Yap, benchmarking. benchmarkingnya itu. Lah misalkan ini kan jelas nanti virtual, misalkan ya kita Zoom bareng dengan BUMN-nya atau dengan swastanya misalkan gitu. Mhm. Nah, standar standar swasta atau BUMN-nya misalkan perbankan misalkan. Yap. Itu harus KCP atau gimana standarnya atau memang bebas saja? Atau misalkan Bebas. swasta itu bebas saja. Boleh Mas, kita bebas, nggak perlu kita batasi, mau KCP, mau apa, yang gitu boleh ya. Yang penting nanti adik-adik mendapatkan pembelajaran ya, best practice-nya apa dari sana yang bisa kita adaptasi gitu ya. Gitu, Bu. Matur suwun. Baik, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi adik-adik? Jika tidak, kita mohon maaf ya, kita akhiri pembelajaran kita, nggih. Saya tak di kelas satunya supaya waktunya cukup. Gitu ya. Mbak siapa ini? Mas Ahmad Muhib Budin. Sudah jelas ya. Mbak Amelia. Jauh, Sampul. Bu. Ya. Samsul. Insya Allah sudah Samsul. jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Mbak Alifah sampun ya, Mas Fauzan. Mas Andi Saputra. Sampun. Bun, Oke. Bu. Baik, nanti kita diskusi kembali ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, boleh nanti. Baik, adik-adik yang saya sayangi, ini saya stop share dulu. Terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran kita. Insya Allah kita akan explore lebih banyak, diskusi lebih banyak terkait materi di agenda 2 ini pada sinkronus berikutnya ya. Untuk sinkronus yang pertama ini, mudah-mudahan ini bisa mengantarkan adik-adik untuk pendalaman materi di agenda 2 ini. Silahkan mengerjakan tugasnya dengan baik, baik secara individu maupun secara kelompok. Dan silahkan upload sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, jika ada sesuatu hal yang mungkin berat buat adik-adik semuanya, dikomunikasikan terlebih dahulu ya dengan kami sebagai fasilitator. Insya Allah nanti akan kita manage ulang. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Besok lagi, kalau pagi-pagi jangan pagi. Kamu belum sarapan ya Mbak Amel? Pagi. Yes, luar biasa. Beda, auranya beda, semangatnya beda ya. Jadi apalagi ini masih pagi harus semangat. Gitu ya Mas, Mbak. Tetap semangat ya. Baik, salam sehat, semangat selalu adik-adik semuanya ya. Saya Mbak Anafa, saya kembalikan ke panitia.